Perkenalkan nama saya Mulyati. Kemudian ini anak saya yang lagi kurang sehat Pak Ustadz, namanya Marina Ulfa. Marina Ulfa Marina panggilannya. Ulfa Rusdina, panggilannya Rina. Marina Ulfa Marina Ulfa Rusdina, panggilannya Rina. Oke. Yang dikeluhkan selama ini kalau dari medisnya. Ini dari mana Bapak asalnya? Oh, maaf Pak Ustadz. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di sini di Siraman Kolbu, Sejukkan Hati. Maaf tadi kami harus memotong secara tiba-tiba karena di studio ketika Ustadz mendoakan Ibu Melisa banyak sekali yang bereaksi dan maaf tidak bisa ditampilkan. Bahkan dari jamaah Pekalongan ada 2 orang tadi ya yang masih remaja, 3 mengamuk. Ada di beberapa jamaah yang lainnya juga. Yaudah, sedang ditangani oleh tim kita ya Ustadz ya. Untuk Bu Melisa gimana? Tadi pas awal-awal berdoa saya lihat kayak tarik nafas panjang sekali, setelah itu perutnya kayak keras, kayak ada yang mau keluar. Tadi itu. Sesek terus ke atas gitu. Ya kayak berontak di dalam kayak mau keluar. Akhirnya menangis, kemudian lemas. Iya terus mual, kepala sakit. Iya dan tadi muntah juga sempet ya. Iya. Saya juga Tadi di awal tuh udah gitu Ustadz. Iya nggak tahu saya. Kali bayi kudanilnya mau keluar itu ya. Sekarang sudah lebih enakan, lebih baik? pusing. Pusing? Berdiri susah? Bisa sih. Coba. Oke, bisa pegang. Lebih tenang, pusing tapi ya. Lihat orang nggak jelas. Bentar. Ari, Rahma, didampingi takut. Masih kelayangan? Mulai mending ya. Oke. Tadi ketika bercerita di awal ada yang dirasa. Perut aja Perut. ini. Sekarang? Sudah nggak terlalu tadi. Iya. Kayak belembung gitu. Rasanya keras. Ketika didoain? Iya kayak nonjok ke atas gitu ke sini. Maka tadi ada gerakan seperti itu tadi saya lihat terus ya. Kayak yang sedih gitu, nggak tahu kenapa tadinya Tiba-tiba? kan enggak, iya. Terus pengen teriak-teriak gitu, nggak ngerti. Iya. Oke, ini Bu Melisa, kau yang lainnya itu kenapa Ustaz tadi tiba-tiba seperti itu? Iya rata-rata beliau memang ada jinnya, mau gimana lagi. Saya kan doanya fokus ke Bu Melisa, tetapi beliau ya ingin ngaminin. Ya karena memang banyak yang ada jinnya ya biasanya terimbas ya. Tinggal doa saya itu kemana, umpamanya doa itu pernah ke orang pintar, ke dukun, nah itu bisa aja terimbas. Kemudian pernah di dalam tubuhnya ada kerajaan jin yang memang menyukai dia, ya ikut terimbas. Jadi tergantung doa saya aja. Jadi saya ada yang tertawa gitu. Iya. Ya Bu ya. Iya begitu juga. Jadi tergantung aja sih. Tapi rata-rata memang banyak. Ibu-ibu di sini ada cuma kan nggak perlu diomongin. Iya. Tangan saya sakit kayak Irfan yang Sebentar, sebelah kiri. ini tangan Bu Melisa sakit kiri. Ini sebelah semua. Ini. Tadi enggak? Ini sekarang. Sekarang jadi Ya ininya kayak apa ya? sakitnya tuh kayak gimana? Senut-senut dalamnya. Pusing sebelah doang. Tadi enggak ya? Tiba-tiba jadi tadi kelayangan, pusing itu sekarang sakit sebelah kiri. sampai ke tangan. Sampai tangan saja tapi. Iya. Iya nggak apa-apa, itu baru proses keluar aja banget. karena dalam tubuhnya banyak ilmu. Sisa-sisa perjuangan dulu. Iya, ini baru proses mau keluar aja mereka. Jadi kalau mau keluarnya dari tubuh memang rasanya di badan sakit semua. Dia harus apa sekarang? Istighfar terus ya? Iya istighfar, muji Allah hanya itu aja. Bukan istighfarnya untuk menghilangkan jinnya, enggak. Bukan muji Allah itu untuk enggak. Memang kita harus itu mohon ampun. harus diluruskan lagi iya, ya? harus mohon ampun pada Allah, kemudian muji Allah. Semua yang terjadi ini atas izin Allah. Jadi muji Allah itu
wajib kalau menurut saya ya, muji Allah itu wajib karena semua yang terjadi atas izin Allah Ta'ala, termasuk sakit yang baru dirasakan Ibu Melisa ini tetap itu atas izin Allah, mereka akan keluar, cuma reaksinya salah satunya sakit. Kalau yang mereka udah keluar reaksinya enak, selesai kan gitu. Nah ini yang di kepala sebelah kiri sama tangan sebelah kiri baru proses mau keluar. Sedang prosesnya itu. Prosesnya aja, paling nanti juga enakan insya Allah. Amin, amin. Terima Jangan- kasih jangan ya Pak kosong ya. Ustadz. Iya, Terus memuji Allah ya. masih pusing. Ya, Ngeliat udah. orang nggak jelas. Sambil istirahat saja ya. Iya insya Allah. Terima kasih Pak Ustadz doanya ya, semoga saya cepat Amin. sembuh. Iya. Iya. Saya kapok nggak bakal ke orang Dukun pintar lagi. lagi, amin amin. Iya. Malah tambah sakit. Iya, sayangi, hormati suami. Kalau masih belok, luruskannya dengan penuh nasihat, Diluruskan, penuh kasih sayang. dinasehatin. Kalau nyerewetin lewat telinga bisik-bisik kan beda nanti Kok hasilnya. nggak nurut, gigit. Insya Allah ya Pak Ustadz. Insya Allah Iya, gigit. iya. Enggak, maksudnya doain. Ya, terima kasih Kak Irfan, Mangga, terima mangga, kasih ibu-ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tegang ya. Jadi sepanjang iklan pemirsa di sini, andai pemirsa ada di sini, hiruk pikuk. Aman Ada yang semuanya? tadi ada yang naik di dinding juga, gak lihat Mas? Ada Naik dinding mana? cicak. Saya bikin kaget. Tadi FD kita sambil ngangkut, bebeknya kena muka. Aduh, pengen ketawa iya, panik iya. Udah, tarik nafas dulu. Oke, lebih tenang. Saya belum tenang. Lanjut Ustaz. Tarik Mas. Tarik. Ya, permisi. Ya. Maaf. Ayo sini. Ini satu keluarga ya? Ya ini. Coba sini. Ya. Siapa yang mau berbicara? Geser sedikit. Ini yang sakit 3, 4 apa 1? Satu. Nanti, silakan ucapkan salam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Mulyati. Kemudian ini anak saya yang lagi kurang sehat Pak Ustadz, namanya Marina Ulfa. Marina Ulfa Marina panggilannya. Ulfa Rustina, panggilannya Rina. Marina Ulfa Marina Ulfa Rustina, panggilannya Rina. Oke. Yang dikeluhkan selama ini kalau dari medisnya, Ini dari mana Bapak asalnya? oh maaf Pak Ustadz, saya dari Ketapang, Tangerang, Banten. Oke. Kenapa dengan Rina? Rina ini usia berapa? Rina usianya sekarang 22 tahun. 22 tahun, ya. Apa yang terjadi dengan Rina? Yang terjadi sama Rina kalau dari segi medis, awal-awalnya itu waktu setelah lulus dari SMA itu, kalau datang bulan itu perutnya sakit, terus dibarengin dengan muntah. Jadi setelah itu dibawa ke rumah sakit. Jadi bolak-balik ke rumah sakit udah banyak banget. Oke, kata dokter apa katanya? Kalau dari dokter itu lambung, kemudian sudah di endoskopi sampai berapa kali, kalau seingat saya 4 kali itu lambungnya luka, cuman dari keterangan dokter itu masih kategori wajar. Tapi sakitnya tuh selalu ketika menstruasi. Awal-awalnya iya, Iya. terus sama dokter disarankan ke ahli kandungan. Iya, takutnya itu ada hubungan dan reproduksi. Iya, kemudian dibawa ke dokter ahli kandungan sudah, itu akhirnya dikasih kayak minum obat gitu yang setiap hari sekali, Kak Irfan. Ya. Nah, dari hasil USG-nya itu
sedikit ada penebalan di apa ya, di rahim. Dinding rahim. Nah, cuman itu sempat sembuh Kak Isfar. Ya. Jadi menstruatorinya udah nggak sakit. Oke. Nah, terus lama-lama itu nggak setiap bulan lagi Kak Irfan. Hampir nggak mens juga sakit. Sampai terhitung berapa kali? Mungkin dirawat di infus itu ada kali 60 kali. 60 kali. Selama 3 tahun. Bolak-balik itu jadi. Bolak-balik, iya. Iya, iya, Ya, iya. terus iya. dari segi non medisnya dia itu kadang-kadang kayak bisa didatengin yang kan dia punya nenek. Neneknya sudah meninggal. Kata anak saya ini suka bisa datang dan interaksi. Coba bentar. Marina, bisa komunikasi? Iya, Kak. kata Bapak tadi katanya suka berinteraksi dengan sudah meninggal ya nenek? Almarhumah nenek, betul. Iya. Ngeliat, Iya. sejak kapan itu? Meninggalnya sih nenek tahun 2016. Meninggal 2016. Iya, karena dari kecil diurusin sama nenek. Yang sayang sama Rina itu ya lebih dekat ke nenek gitu. Oke. Orang tua Rina juga sayang sama Rina, ya. Satu, pikiran itu jangan sampai merasa nenek saja yang sayang pada saya. Orang tua juga sayang pasti ya. Memang diurusnya oleh nenek atau gimana? Diurusin sama orang tua juga, cuman nenek itu lebih sayang banget gitu. Dekat Jadi sekali ya. jadi Cucu pertamanya jadi kan? awalnya satu rumah. Oke. Ya, Oke. terus setelah ini sekolah kan pindah rumah. Jadi antara Rina dengan neneknya rumahnya pisah kayak Pak Irwan. Ya. Nah, jadi itu. Jadi memang paling disayang neneknya lah gitu. Oke. 2016 nenek meninggal, ya. Iya. Terus kamu sedih sekali pasti ya. Iya. Terus bisa melihatnya tuh kapan? Dari kecil umur 3 tahun udah dikasih lihat. Oh jadi bukan sosok almarhumah nenek saja. Udah ada yang meninggal juga kakek gitu. Kakek yang udah meninggal. Terus apa lagi? Cuman dikasih tahu fotonya kan, mama ngenalin gitu dari album. Nggak lama sosok itu muncul gitu. Seperti yang di foto. Yang mengalami itu cuman saya punya adik 2 cowok semua yang Ya paling ini salah satunya. Nggak pernah? saya doang dari Ya, semua ya. saya doang Oke, gitu. dan yang paling dekat itu sekarang ketika nenek meninggal, sosok nenek muncul juga. Semakin saya tumbuh dewasa, semakin penglihatan saya tuh makhluk-makhluk itu tuh semakin tajam gitu. Oh. Tapi orang Alhamdulillahnya, yang dikenal saja nggak ya muncul atau ada yang nggak dikenal juga muncul? ya. Jadi selain kakek, ada yang lain-lainnya juga. Siapa itu? Ya Pak D, bisa tetangga gitu. Jadi semua orang yang sudah meninggal, Yang saya kamu kenal, tapi kalau yang saya muncul nggak lagi. kenal enggak. Komunikasi atau menampakkan diri saja? Kalau emang ya nampakkan diri, kalau emang ditanya jawab ya komunikasi gitu. Kalau enggak ya enggak gitu. Komunikasi gini? Iya. Itu nguras tenaga saya Iya. sampai pusing, lemes gitu. Oke. Sampai sekarang nenek itu masih muncul. Sampai sekarang Enggak, kakek, nenek. enggak, semenjak setiap pagi saya sering mengaminkan doanya Ustadz Danu, itu udah enggak. Hilang dengan sendirinya. Terus ada bisikan juga. Bisikan apa? Dia suruh bunuh diri, saya suruh bunuh diri sama bunuh orang. Ya Allah. Kapan itu mulainya? Pada saat Nenek meninggal. setelah nenek meninggal ya zaman-zamannya kuliah ini Ya, saya. berarti setelah nenek meninggal, tiba-tiba suatu ketika muncul bisikan-bisikan untuk bunuh diri dan membunuh orang. Terutama kalau saya kayak sedih berkepanjangan gitu. Sebetulnya tahu ya, itu ya kenapa bisa muncul dan sosok apa yang membisik itu pasti tahu ya. Tahu Karena nonton ini ya, betul? tiap pagi. Iya. Ada ini Kak Irfan. Seperti begini Kak Irfan. Kalau
lagi jalan berdua sama mamanya gitu, kadang-kadang orang yang ada di jalan itu menurut Rina kayak yang dengar Rina doang, mamanya enggak, kayak gini, membuat ngatain dia gitu loh Pak Irfan, ngebully ya gitu. Akhirnya dia jengkel, Jadi teriak. Ya enggak, cuma nanti kalau sampai rumah diceritakan. Oh tiba-tiba ada yang bisik-bisik Ya, gitu. tadi Oh dasar kamu apalah ya, apalah Pak gitu ya, Rin, itu, betul. Iya, seperti itu. Dikatain sombong lah, sok lah, gitu berlaku lah, gitu kata dia. Oke. Padahal itu orang ada yang nggak kenal gitu. Berasanya Ya, ngomongin dan ya. maki-maki. Iya gitu. Terus nanti kalau pas lagi berangkat, waktu itu kan masih kuliah ya, itu di pinggir jalan tuh kata dia, ada yang seperti itu ngata-ngatain sehingga dia jengkel gitu. Terus Oke. kadang-kadang suka dibicarakan sama saya Kak Irfan. Nah, Ya. Sampai ke orang pintar nggak? oh pernah, iya. Pernah Terus atau sering? sering. Oke. Jadi ada yang ketemu orang pinter waktu sakit ya Kak Irfan ya. Kayak Rina itu, gimana Rin? Kayak dimasukin apa Rin? Mau orang pintar diapain? Dimasukin sosok orang kayak pakai sorban ulama gitu. Untuk menambah. Untuk katanya supaya kuat gitu. Cuma nambah lagi dong. Ya iya, saya juga tahu cuman ya karena maksudnya pengen sembuh yang apa aja ya akan dilakukan. Sebelum tahu ya. Ya, Iya. sebelum tahu, sekarang sudah nggak dipercaya lagi Pak Ya, Irfan. ya. Ya. Aduh. Apa? Dimasukinnya miliaran gimana? Coba Ibu, gimana? Kayak masuk. Gini Kak Irfan, kan Rina tuh pada saat sakit semua badannya ketarik semua sakit ya kan. Mau muntah nggak berhenti nggak ada jedahnya. Masuk rumah sakit 3-4 hari di rumah sakit itu nggak ada jedahnya muntah. Nah terus yang saya kenal orang itu, jadi kondisi Rina tuh sakit lemah, dimasuk-masukin katanya. Dia juga ngelihat sosoknya seperti kayak kiai pakai sorban, miliaran yang dimasukin ke badan dia, miliaran katanya. Biar kamu tuh nggak lemes, nggak lemah, biar kuat. Jadi di backup sama dia. Menurut teori Menurut dia. dia, Tapi benar tiba-tiba jadi kuat. Nggak tahu, cuma kata Rina kalau lagi sakit itu sepertinya saya lihat muntah, tapi kata dia kayak melayang. Badan dia kayaknya melayang gitu. Katanya. Terus sama ini Kak Irfan, Rina tuh kalau misalnya kita ajak makan ke tempat makan atau makan bakso gitu ya, kita yang lain makan, dia mah muntah karena dia nggak kuat. Terus dia bilang ada sesuatu sosok di situ. Terus sama makannya itu nggak wajar kayak sewajarnya orang Kak Irfan. Oke. Makannya itu sedikit sampai udah makan siang itu nggak habis-habis. Ya. Karena Karena dia muntah mual. melihat apa yang nggak kita lihat menurut pandangan Rina. Iya. Ketarik semua. Punggung sakit berasa ini. ada yang narik juga. Nyesek sama Oke. panas gitu. Oke. Sekarang kan katanya suka nonton acara ini, suka berdoa, ikut mengamini, betul di rumah. Betul. Apa yang dirasa? Awal-awal itu kayak ada yang keluar. Saya juga ngelihat bentuknya, sosoknya. Seperti apa? Ya orang tapi nggak mau diem, ada ekornya. Terus ya segala bentuk yang dari yang baik banget rupanya sampai yang jelek saya udah ngalamin semua. Jadi keluar gitu. Oke, tapi lemesnya masih ada sampai sekarang. Lemes sekali seperti ini jadi. Oke, dan kalau datang bulan seperti ini selalu lemas. Oke. Tapi tidak sehari-hari seperti ini tidak. Oke, tapi kalau datang bulan memang lemas langsung gitu. Kambuhnya makin sering. Kambuhnya makin sering, ya. Oke. Cukup Ustadz, ada yang mau Bingung saya mau yang mana ya. iya. Ini yang jelas Yang ini mau sudah saya doain yang makan bakso atau apa nggak tahu. coba Mike. Jadi gini Pak Ustadz, mohon didoakan jadi anak saya yang ada bisikannya yang sering merasa Didelete aja Pak bisikannya. yang merasa
dia dibully tapi yang dengar dia sendiri gitu Pak Ustadz, mohon didoakan. Kemudian pola makannya, nafsu makannya dengan seusianya ini saya anggap tidak wajar, sedikit sekali. Sehingga selama ini dari dulu berat timbangannya itu turun sekitar 10 kilo Pak ya. Jadi mohon didoakan Pak Ustadz, semoga Allah menyembuhkan anak saya. Jadi mohon izin Pak Ya, Ustadz. betul. Dan dosa-dosa dulu ke Ya. seringnya ke orang pintar mudah-mudahan. Ya, sama yang Tobat ya. dosa-dosa kemusyrikannya ke orang pintar yang pernah minum airnya, yang pernah dimasuk-masukin apa itu ilmu, saya nggak tahu. Yang dosa Mohon musyriknya didoakan. siapa? Mbak Rina? Ya mungkin ada dua dosa. Orang karena- tuanya enggak ya berarti ya? Iya. Berarti Ya, semua ini diminta didoakan gitu ya? Iya Pak Ustadz. Wani piro? Ya Pak Ustadz. Makanya saya Tobatnya tanya di satu borongan keluarga, gini. iya. Borongan, Pak Ustadz. Oh, nanti saya kayak Mbak Rina capek gimana ya tanggung jawab ayo. Iya. Tobat musyriknya keluarga itu bisa dilakukan sendiri Siap, juga, tapi siap, Kak Irfan. kondisi fokus di kesehatannya. Ini baru. banyak sekali ilmu di dalam tubuhnya Mbak Rina dan ini butuh waktu, nggak cuma bisa sekali. Saya jujur aja, bukan tidak bisa, enggak, insya Allah bisa, atas izin Allah bisa. Cuma ini nggak bisa sekali. Ya, kemudian satu, Mbak Rina ada sering jengkel sama orang tua, sama ayah. Iya, Sering. 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 Dan tadi sampai terucap yang sayang kepada saya cuma nenek. Iya, saya juga tahu. Makanya jangan ya, kalau seorang anak jengkel sama orang tua, marah sama orang tua, risikonya berat. Saya harus bercerita karena Mbak Rina sudah dewasa. Harus bisa membawa dirinya, membawa umurnya untuk menjadi dicatat oleh Allah Ta'ala itu catatannya baik. Jangan catatan jelek. Ya. Ya, Pertanyaan saya, jengkel sama ayahnya kenapa? Satu aja, satu sebutkan, karena ini gitu cukup sudah. Apa? kalau beda pendapat tuh gimana ya? Saya ngelawan gitu. Padahal saya juga tahu agama Islam tuh ngajarin kayak gimana gitu. Kayak nggak pas di hati saya gitu. Ya sudah Mbak Rina belajar jadi anak yang solehah ya, paham ya. Saya akan bantu ngeluarin tapi nggak bisa sekali. Silahkan datang ke klinik saya. Ini suruh minta maaf ke orang tuanya dulu boleh? Iya boleh, biar lebih gampang. Ya, Minta coba maaf minta aja. maaf dulu ke orang tuanya. Yang baik ya Mbak Rina, minta maafnya harus jelas seperti yang sering Mbak Rina dengarkan di acara kini ya. Minta maafnya gimana? Pak, jika selama ini Rina tadi berbeda pendapat atau apa jika itu dosa, hari ini Rina minta maaf sama Papa lillahi ta'ala. Coba silakan. Coba. Pak, selama ini Rina sering beda pendapat sama Papa. Sering ngelanggar apa yang Papa omongin. Padahal Rina tahu itu baik. Tapi gak tahu, Rina juga maunya bawaannya emosi aja. Jika itu Bapak mau dosa. nggak maafin Rina lillahi ta'ala.